Suami punya harta pemberian orang tuanya. Suami punya harta pemberian orang tuanya. Hibah itu maksudnya. Apakah ada hak istri di sana? Ya, kalau bapak itu mati. Assalatu wassalamu alaik. Kertas terakhir. Ini dari hamba Allah, Ustaz. Iyalah, masa hamba setan? Apakah sah kurban orang yang belum akikah? Tak ada urusan. Akikah saya tanggung jawab ayah saya. Ayah saya bertanggung jawab terhadap akikah saya. Hukumnya sunat muakkad, tidak wajib. Bapak-bapak yang punya anak, bapak bertanggung jawab terhadap akikah anak-anak bapak. Kurban tanggung jawab saya terhadap diri saya. Beda antara akikah dengan kurban. Akikah saya tanggung jawab ayah saya terhadap saya, bukan urusan saya. Kurban tanggung jawab diri saya terhadap diri saya. Maka kalau dulu saya belum diakikahkan ayah saya tetap boleh berkurban. Hasil muzakarah ulama Riau, alumni Al-Azhar di Masjid Agung An-Nur, bukunya sudah keluar, 33 tanya jawab kurban, bisa di-download di internet gratis. Makanya beli paket 2 GB download gratis, tidak ada hubungan akikah dengan kurban. Jangan nanti ditanya, kamu tidak kurban tahun ini? Aku belum akikah. Kamu tak kurban tahun? Aku belum akikah. Sampai mati tak berkurban. Berkurban kamu. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, besok masih boleh kurban. Bapak yang tidak berkurban karena belum akikah, maka besok pagi masih boleh berkurban. Kullu ayyami tasyrik dzabhu. Hari-hari tasyrik boleh memotong kurban. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, takbir besok sampai sholat asar masih bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya wanita yang sudah menikah sholat berjamaah di masjid tanpa suaminya? Yang sholat berjamaah itu suami. Laki-laki yang soleh sholat berjamaah di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Bukan bini yang sholat di masjid. Tapi kalau perempuan sholat ke masjid, hukumnya boleh. Perempuan sholat ke masjid boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai bedak 2 inci, jangan pakai celana sempit, jangan sampai di masjid ribut. Sampai di masjid orang depan baca Quran, ke masjid berzikir boleh. Tapi katanya perempuan lebih baik sholat di rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat tempat yang sempit. Itu kalau ada fitnah. Di Palestina tak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di kampung kita ada tentara Israel di balik pokok sawit? Tak ada. Maka itu sholat di masjid boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pakai jilbab panjang. Ini sholat ke masjid, telekong diletakkan di bahu. Pakai motor, tak pakai jilbab, mengeringkan rambut. Apa hukumnya membuka usaha makanan sendiri dengan menggunakan resep
suatu perusahaan yang dulu saya pernah kerja di perusahaan tersebut, tak apa-apa. Dulu pernah jadi chef koki di perusahaan ternama, lalu kemudian keluar dari situ, dibukanya, lalu kemudian dia jual dengan resep itu, ya tak apa-apa. Al aslu fil asya al ibaha, hukum segala sesuatu mubah. Yang tak boleh itu kau katakan cabang dari, itu baru tak boleh. Ada kawan kami, sahabat kami pergi ke Jakarta, tertulis ayam daging kambing guling nomor 2 di dunia, dibuatnya nomor 2 di dunia. Pas makan orang di situ biasa aja rasanya. Kok bilang nomor 2 di dunia? Kenapa biasa aja? Kalau yang luar biasa itu nomor 1, Pak. Iya, benar. Apakah dia nipu? Tidak, nanti kalian buat lote nomor 2 di dunia. Terus makan orang, rasa biasa aja nih. Iya, yang enak itu nomor 1. Udah kita nomor 3 biar aman. Yang tak boleh itu kita mengatakan cabang dari sini, dijamin enak. Kalau tak enak, uang kembali. Nah, itu yang tak boleh. Ada keluarga kami sudah 11 tahun nikah, punya anak 3. Ternyata baru tahu kalau walinya abang kandung satu ibu. Mana bisa nikah wali pakai saudara seibu? Anaknya bagaimana Ustaz? Kandung apa tidak? Kalau meninggal orang tuanya itu sampai tak doanya. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Mazhab Syafi'i, tapi kalau mazhab Hanafi sah, boleh nikah tak pakai wali, sah. Nah ini tak tahu, bagaimana tak tahu ini? Maka kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Kua itu bukan bodoh. Pak Kua pasti bertanya walinya mana, ini bagaimana, kenapa bisa sampai tak tahu? Doa sampai tak? Doa bukan cuma mesti anak kandung, anak tiri, anak angkat. Walaupun tak ada hubungan saya dengan ibu bapak, tak ada hubungan. Kalau mati saya, bapak ibu berdoa untuk saya, sampai apa tak sampai? Sampai. Doa tak mesti anak kandung. Suami punya harta pemberian orang tuanya. Suami punya harta pemberian orang tuanya, hibah itu maksudnya. Apakah ada hak istri di sana? Ya. Kalau bapak tuh mati, tunggu dia mati. Kalian anak muda, kalian dapat dari ayah kalian, dapat kebun durian sejauh mata memandang, dapat kos-kosan 100 pintu, dapat mobil Ferrari 2. Kemudian kalian punya bini. Apakah bini kalian itu punya hak terhadap harta itu? Iya. Asal mati kalian dapat ya. Pokoknya walakum fa in kana lakum waladun falahunna sumun. Kalau tak ada anak selama nikah itu, kalian tak ada anak, maka bini kalian itu dapat 1/4. Tapi kalau ada anak dapat 1/8. Nah, jadi ibu hitung-hitunglah dari sekarang. ولو